Update dunia kripto 10 Januari 2022. Nah, jadi seperti biasa kita rekap dulu ya analisa kita yang kemarin, dan kalau dilihat dari pergerakan itu cukup akurat ya. Apa namanya? Ini ada pantulan walaupun malam ya. Sebelumnya sih memang turun dulu gitu. Terus turun sedikit, naik apa namanya? Terus turunnya ya sampai di level ini. Nah, ini cukup akurat ya. Jadi kalau teman-teman yang memang mengikuti analisa saya kemarin itu lumayan lah, apalagi kalau sempat nge-long, nge-short lagi ya. Cuma nge-short ini memang subuh ini sepertinya jam 3. Jadi mungkin kalau nge-long lumayan lah. Di VIP saya juga sampai TP5 kemarin. Sempat dapat ini. Kalau untuk dominasi kita cek juga itu seharusnya juga tepat ya. Nah, jadi penurunannya pas sekali dengan ekspektasi kita 40,31% gitu ya. Walaupun memang naik dulu, ya biasalah apa namanya sedikit berbeda gitu, tapi ujungnya tetap sama. Jadi turun langsung di posisi sini. Sekarang pun udah naik lagi, ya kita lihat nanti selanjutnya hari ini seperti apa kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari screening berita. Ini ada berita 8 jam yang lalu mengenai expert yang bilang kalau misalnya inflasi lebih tinggi, itu bisa membuat BTC harganya ke 30K gitu ya. Nah, tentu ini apa namanya sesuai dengan apa namanya kesimpulan kita lah ya mengenai The Fed itu. Kalau misalnya teman-teman belum nonton video saya mengenai The Fed itu, nanti bisa cari dan tonton ya untuk supaya mendapatkan pemahaman yang sama gitu. Nah, jadi kalau sejauh ini kan kesimpulan kita itu The Fed itu bakal melakukan apa namanya kenaikan suku bunga, menaikkan suku bunga itu di bulan Maret. Kira-kira begitu, karena tapering off itu berakhir di bulan Maret. Tapi nanti kan hari Rabu dia bilang itu ada apa namanya rilis US inflation data inflasi gitu ya, CPI. Nah, ini pengaruh besar karena nanti kalau misalnya apa datanya yang dikeluarkan itu CPI-nya naik cukup signifikan, maka itu berbahaya gitu ya. Apa namanya? Kemungkinan bukan Maret apa untuk menaikkan suku bunga, tapi bisa lebih cepat gitu. Nah, orang takutnya begitu. Jadi mengantisipasi market mengantisipasi situasi itu mungkin bisa ada panic sell juga. Nah, tapi apa namanya itu tergantung datanya nanti. Bisa jadi kalau datanya menurun, inflasinya kita rally justru gitu ya. Jadi kembali lagi hari Rabu itu perlu dipantau lagi ya. Ya begitulah memang. Jadi apa namanya? Kalau misalnya memang bagus atau jelek itu pasti kelihatan sekali di hari Rabu itu. Jadi ya kalau misalnya memang apa namanya pemain sport atau apa namanya mau serok, ada bagusnya menunggu hari Rabu itu karena menurut saya sembari kita menunggu hari Rabu itu mungkin market akan sideways, nggak begitu banyak pergerakan ya. Ya walaupun scalping masih bisa dapat lah di apa namanya di minggu ini juga di VIP itu udah lumayan juga 78% lah kita win rate-nya. Mungkin sekarang hampir 80%-an karena kemarin TP-TP sih. Nah, jadi kalau scalping sih masih masih oke lah gitu ya. Nah, ini kita lihat dari segi apa namanya first mover. Menurut saya ini paling menarik karena kita bisa lihat trading volume ya. Nah, ini berkurang jauh sih. Memang di kemarin ya, tapi itu sesuai ekspektasi lah ya. Kalau hari Sabtu, Minggu itu memang apa namanya rendah, apalagi Minggu kemarin itu rendah sekali tuh lihat. Nah, hari ini seharusnya bisa lebih tinggi, mungkin sama kayak Sabtu atau lebih malahan. Karena hari ini market open gitu. Nah, kalau dilihat dari analisa teknikal, ini juga banyak yang ditanyakan gitu. Nah, ini ke apa? Kebetulan sudah ada yang bantu analisa ya weekly.
Tadi ada di Telegram channel, soalnya ada yang nanya gitu. Nah, kalau weekly ini kita lihat ini apalagi analisa pro ya, harusnya lebih mantep lah gitu. Ini kok ikut-ikut terus sih dia punya, nggak bisa ya. Oke. Jadi intinya apa? Bitcoin katanya oversold di RSI, oke, itu semua yang sudah tahu, resisten di 45K. Nah, tapi memang masih ada double top ini, ya double top ya. Jadi ini yang ditakutkan gitu. Apa namanya? Dan sejauh ini sih memang kelihatannya valid gitu. Tapi ya kita masih inilah ya, masih ada harapan karena kalau saya sih lihatnya per hari gitu. Nah, terus ini ada minor support di 41.600, dia bilang kalau kita memang sudah tradingnya di bawah 40 weekly MA ya. Jadi memang kurang bagus sebenarnya. Kalau long term base support yang sangat kuat itu ya di daerah 29. Nah, memang ini sepertinya kalau sampai ke sini itu pasti mantulnya agak cepat lah menurut saya. Kecuali memang crash ya, market crash, bukan hanya kripto, semua atau ekonomi resesi seperti yang Elon prediksi, yaitu mungkin kita masuk kayak bear market di bulan Maret tahun 2020 ya, ya mungkin itu lebih cocok daripada Mei 2021 itu karena lebih kepada apa namanya kripto aja gitu ya. Jadi kita harus membandingkan yang memang mirip-mirip lah. Ya, semoga enggak lah ya sejauh ini. Nah, jadi kalau dia menyimpulkan kita masih di downtrend, 2 bulan downtrend katanya gitu ya. 9% dari minggu lalu, dan momentum ke atas itu memang terus melambat. Ada support kecil di 40.000. Jadi masih aman ya, sesuai sebenarnya ya yang sering kita bahas. Tapi memang kalau untuk resistennya terbatas, katanya cuma 45.000. Jadi memang kalau misalnya lihat posisi sekarang itu lebih mengarah ke netral bearish gitu. Kalau dari segi weekly ya. Walaupun RSI itu sebenarnya sudah oversold, tapi dari sudah 11 Desember gitu loh. Kalau oversold ini kan apa namanya? Artinya biasanya ada kemungkinan mantul gitu. Nah, kalau di long term, BTC ini sangat fragile gitu ya, sangat gampang sekali untuk terkena tekanan jual gitu. Apalagi kalau misalnya 40.000 atau 38 sampai 40.000 support ini sudah sudah jebol lah kalau saya suka bilangnya ya. Nah, itu makanya jadi ya masih kurang bagus sih. Oke. Nah, ini yang agak sedikit bagus ya. Jadi apa namanya, sudah ada sinyal exhaustion, downside exhaustion, atau kalau kita bilang bahasa Indonesianya apa ya, kelelahan gitu ya, exhaustion itu. Jadi sepertinya untuk tren ke bawah itu untuk sementara ini sudah capek gitu. Jadi ada kemungkinan kita ngebounce sedikit. Nah, counter trend price bounce dia bilang. Apa namanya? Jadi saya juga melihatnya seperti itu sih. Jadi ada di satu poin saya sebenarnya harapkan hari ini, tapi saya lupa karena ada Rabu bukan pembacaan data yang CPI tadi itu, jadi mungkin bukan hari ini, tapi kita lihat lebih dalam lah nanti ya. Jadi ada potential bounce, potential mantulnya itu maksimal ya ke resisten tadi 45K ya, itu yang paling gampang. Kalau kita lihat dari headline, India masih ya, India lagi is building in office in Solana Metaverse Binance.US ya. Nah, ini bagus untuk Solana. PayPal masih oke. Ya, ini sama cerita yang kemarin. Kita lihat Coin Telegraph ada apa lagi ya? Coba. Oke. Arbitrum Network suffers minor outage. Nah, jadi beberapa hari ini saya lihat juga
ada masalah terus ya dari apa namanya kemarin sempat Sol networknya ada masalah, terus ada kena hack juga kemarin itu apa itu namanya itu LXT apa ya. Kan jadi memang banyak masalah nih, padahal lagi harusnya kita membutuhkan good news ya, tapi sayangnya kok network ini justru agak diragukan. Jadi kurang mensupport gitu ya. Kita lihat lagi. Ya, ini classic bounce. Oke, itu apa namanya? Kemarin lah itu yang langsung mantul cukup tinggi. Sayangnya itu kita di posisi subuh ya. Kalau enggak lumayan juga tuh kalau kita nge-short. Oh, nih LCX ini loh. LCX ini yang apa namanya diserang oleh hacker juga. Oke, kalau dari sini sepertinya nggak begitu banyak. Long Street, oke. Ya, kalau dari sini masih nggak begitu apa namanya bagus ya. Kalau kita lihat, saya bilang ini netral lah sebenarnya, nggak begitu membahas mengenai apa namanya netral ke bearish malahan. Ini soalnya ada network ini crash ahead gitu kan. Terus ada yang tadi LCX ini segala macam ya netral ke bearish lah kita lihat ya amannya. Nah, ini CoinDesk tadi juga sama. Oke, kita sekarang coba lihat dari segi fear and greed. Kalau fear and greed-nya itu naik atau turun, kita lihat stay the same. 23 ya, sama. Nggak ada perubahan, jadi netral. Kalau gitu itu buang saja. Sentimen market secara on-chain-nya seperti apa? Sangat bearish. Oh, no. Oke. Ada lagi mungkin dari segi open interest dan funding rate ya. Open interest ini masih belum ada ya netral, malahan ke bearish. Funding rate-nya turun jauh. Flat LTHS OPR-nya. Netral bearish. Kalau yang ini whales akumulasi seperti apa? Kita cek. Perlahan ya, naik perlahan. Ini dari kemarin sih. Oke. Perlahan naik. Kalau dari apa namanya itu berarti netral. Enggak lah itu ya saya suka bilang netral bullish misalnya itu berarti nggak terlalu bullish gitu. Kalau bullish ya bullish gitu ya. Kalau ini netral banget. Itu nggak terlalu bullish tapi mengarah ke bullish gitu ya. Ini apalagi netral. Jadi kesimpulannya ini netral bearish, netral bullish, yang lain netral. Sangat netral. Oh ya, ini ada yang menarik juga dari berita. Misalnya saya juga sering ngelihat berita dari TradingView. Kadang ada berita yang nggak masuk ke Cointelegraph atau CoinDesk gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada bagian newsnya gitu. Extend slides, hold off, oke. Ini Januari 2000. Januari 8 kok lama banget. Harusnya ada yang paling ini sih breaking newsnya. Belum ada ya. Atau mungkin kalau kita pilih langsung BTC USD. Itu mungkin lebih general bukan USDT gitu ya. Coba kita cek ada update apa enggak gitu. Nah, betul ya, tanggal 10. Ini lagi dari TA itu apa namanya lebih kuat mengarah ke bearish. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Ini lebih ke technical indicators-nya itu. Nah, MACD-nya per jam, RSI per jam. Nah, ini bisa lihat. Major support level katanya di 41650 terus 40 ya. Masih sama ya dengan kita. Terus apa namanya 38.000 ini dibilang bottom baru katanya.
ini yang seperti apa yang tadi ya kita baca di sini. Oke. Nah, coba kita lihat ada analisa. Oh, tapi ini 9 Januari. Ya, atau kita lihat dari ideas, ini juga banyak dari analisa-analis ya. Apakah mereka ada ini ya bisa kelihatan ini mengharapkan pantulan ya seperti saya bilang tadi, saya pun sebenarnya mengharapkan sebenarnya hari ini itu mantul dulu karena hari ini opening gitu ya. Nah, cuman tadi Rabu itu karena ada CPI ini saya jadi agak ragu nih. Karena itu jujur saya lupa tuh. Nah, ini juga dibilang bakal naik dulu gitu kan ya. Ini juga naik dulu. Hampir sama semua karena kita sudah berada di support nih. Jadi risk reward sebenarnya untuk ngelong lebih besar. Tapi ya it's okay, kita lihat untuk hari ini dulu ya. Nah, ini saya tambahkan untuk sekarang karena kemarin saya sudah bahas mengenai website ini gitu ya. Ya, teman-teman juga boleh inilah apa namanya yang suka technical itu bisa lihat website ini gitu. Ini agak sedikit gelap, sorry karena mendung di sini ya. Coba sebentar saya hidupin lampu dulu. Oke, ini menarik karena dari mereka itu, tapi mereka memakai beberapa time frame gitu ya. Nah, kalau dilihat mereka bilang technical score-nya itu slightly bullish. Nah, dan ini juga selalu diupdate ya, lebih netral ke bullish lah ya. Nah, itu menarik. Jadi apalagi kalau dari time frame kecil itu sudah mulai agak bullish. Nah, cuman semakin besar kita lihat ya memang semakin bearish ya, apalagi kalau 2 jam, 4 jam. RSI ya tadi sempat kita bahas sedikit. Nah, ini ada 5 menit candlestick. Kalau misalnya yang suka baca candlestick tapi 5 menit. Jadi ya bisa jadi pertimbangan aja gitu. Nah, aktif itu masih ke arah netral ya, netral ke bullish. Oke, coba kita lihat preset dari dari sini ya, dari trading view. Jadi enak kita banyak pertimbangan sekarang. Kalau di sini sepertinya masih bearish, oke. 4 jam juga masih bearish. 1 jam sudah mulai netral. 15 menit bullish. Jadi mirip-mirip ya sebenarnya. Ya karena mungkin teknikalnya sama gitu. Nah, ini menarik. Oke, jadi kalau kita gabungkan tadi itu, kalau dari berita itu masih netral bearish, yang ini tadi juga sama netral bearish, ini bukan netral bearish, malahan ini bearish ya, ini netral bullish, jadi memang agak mix, ini masih bearish, yang fear and greed nggak berubah, itu netral, jadi bisa dibilang kita bakal sideways lagi kalau menurut saya sih. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari coba kita agak lebih besar ya time frame-nya 1 hari seperti apa. Nah, memang dilihat kita berusaha ya paling enggak ini kemarin yang sebagai resisten 41700 ini sudah tembus. Jadi kemungkinan memang masih berusaha mempertahankan ini. Jadi mungkin agak naik terus retest lagi ya. Kalau dilihat per harinya. Kalau per 4 jamnya juga mirip-mirip. Jadi kemungkinan seperti ini. Jadi kemungkinan menurut saya sih seperti ini. Sorry. Nah, mungkin mirip masih seperti kemarin karena lebih ke arah sideways gitu ya. Tapi ada memang potensi kenaikan dulu karena dalam time frame kecil itu ada indikator-indikator yang banyak mengarah ke bullish gitu. Tapi untuk time frame besar masih bearish. Nah, jadi ya memang malam itu sepertinya waktu nge-short ya, saya juga bingung. Tapi itu baik lagi Dior ya, dan kita update lagi lah maksudnya kalau menurut saya sih
ini sebagai pertimbangan aja. Nanti kalau misalnya mau ambil posisi lagi, tentu update sendiri ya, lihat sendiri lagi posisi bagusnya seperti apa. Ups, ini dulu kita delete dulu ya, biar nggak bingung. Nah ini kemungkinan juga memang apa namanya masih naik. Tapi ujungnya juga drop. Too bad lah memang masih di sideways, dan saya melihatnya apa namanya ya kemungkinan posisi di sini. Jadi kita simpulkan ya, sejauh ini jadi memang belum, walaupun saya mau berharap pantulan yang cukup keras, tapi sebenarnya kelihatannya masih sideways selama masih menunggu hari Rabu tadi ya. CPI itu, kecuali memang ada good news apa, nanti itu bisa membantu untuk naik tembus ya. Tetap apa namanya resisten sama 43.000, support yang cukup besar di 40.000. Kalau misalnya yang paling besar itu di sekitar 38.000. Nah, jadi itu perlu dilihat ya. Nah, mungkin semoga jelas untuk hari ini. Nah, kembali kalau misalnya mau pakai ini misalnya mau ambil posisi long atau apa ya bisa cek di sinilah tren mana yang koin mana yang memang lagi posisi misalnya bullish gitu ya kalau mau ngelong. Kalau mau nge-short ya mungkin pilih yang lagi sangat bearish gitu. Karena ya itu gampang gitu ya, lebih kemungkinan besarnya itu lebih kemungkinan tepatnya itu lebih besar gitu ya. Nah, misalnya ini apa yang paling bullish sejauh ini itu Flux gitu ya, karena memang mereka banyak berita bagus sih, ada partnership dengan siapa gitu kalau nggak salah, ICP juga lagi oke, BAL oke. Kalau yang sangat bearish itu ini AGLD, terus Dodo, Big gitu ya. Ini yang ngetop-ngetop sih, audio. Nah, ini masih agak kurang bagus gitu. Nah, semoga jelas ya hari ini ya. Dan bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengambil posisi gitu. Seperti biasa, stay safe di market. Dan jangan lupa kalau misalnya memang suka dengan video saya, bisa bantu saya dengan like dan subscribe serta komen ya, dan juga share video saya ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.